Shalom, salam sejahtera para pemirsa dimanapun Anda berada. Kembali kita bertemu dalam pendalaman firman Tuhan 10 menit. Yang pada pekan ini kita akan masuki pelajaran ke-13 dengan judul Hidup oleh Firman Allah. Dari lokasi perumahan di Icon, Bumi Serpong Damai. Saya akan bacakan hafalannya, namun sebelumnya kita akan dengarkan sebuah lagu pujian dari Batch of 93 atau Angkatan 93 Universitas Advent Indonesia Bandung. Selamat mendengarkan. Crowds have lined the narrow street to see this man from Galilee. Just a carpenter, some say, leading fools astray. Yet many kneel to give him praise. And in his eyes there gleams the power that sees the heart of all men. And he knows his Father's mind, he speaks his Father's words. For he comes in the name of the Lord. There is strength In the name of the Lord, there is power in the name of the Lord. There is hope in the name of the Lord. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Pekan ini, ayat hafalan diambil dari buku Yakobus 1 ayat yang ke-22, dikatakan demikian. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Pelaku firman, bukan hanya pendengar. Itu merupakan penekanan Yakobus sama seperti yang Yesus teladankan, di mana dia menjadi pelaku firman ketika dia hidup di dunia ini. Kita akan mulai pelajaran kita dengan membuka satu statement pada pelajaran hari Sabtu petang, dikatakan demikian. Metode belajar Alkitab yang terbaik pun tidak ada gunanya jika kita tidak bertekad untuk hidup sesuai dengan apa yang kita pelajari dari dalamnya. Apa yang berlaku dalam pendidikan secara umum juga berlaku dalam mempelajari Alkitab secara khusus. Belajar yang terbaik tidak hanya dengan membaca atau mendengarkan saja, tetapi dengan mempraktekkan apa yang Anda ketahui. Bahkan dikatakan tidak ada contoh yang lebih baik dan tidak ada motivasi yang lebih kuat daripada Yesus Kristus. Dia memberi kita teladan untuk diikuti. Dia hidup dalam keharmonisan penuh dengan kehendak Tuhan. Dan saudara-saudara, pekan ini kita akan mempelajari apa artinya hidup dengan firman Tuhan dan hidup di bawah wewenang Tuhan. Tujuan utama mempelajari Alkitab sehebat apapun itu bukan untuk memperoleh pengetahuan yang lebih besar. Tujuannya bukan untuk menguasai firman Tuhan, tetapi agar firman Tuhan yang menguasai kita, mengubah hidup kita, dan cara berpikir kita. Itulah sebenarnya yang penting. Kalau saudara buka Roma pasal 1 ayat 25, Efesus pasal 4 ayat 17-18 dikatakan, Tuhan bekerja dalam diri kita, tetapi dia melakukannya melalui Roh Kudus yang memberi kita hikmat untuk memahami Alkitab. Terlebih, sebagai manusia berdosa, kita sering menentang kebenaran Allah. Dan apabila dibiarkan, kita tidak akan menuruti firman Allah. Dengan kata lain, tanpa Roh Kudus, tidak ada rasa cinta akan pekabaran Tuhan. Tidak ada harapan, tidak ada kepercayaan, tidak ada kasih dalam merespon. Bahkan, melalui Roh Kudus, Allah benar-benar mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Ayat referensinya dalam Filipi pasal 2 ayat yang ke-13. Dengan kata lain,
firman Allah yang hidup dan Roh Kudus harus seiring sejalan. Nah, ketika kita masuk kepada pelajaran berikutnya, maka saudara akan melihat bagian dari firman Allah yang hidup dan Roh Kudus ini mengatakan bahwa Roh Kudus adalah guru yang rindu memimpin kita untuk memahami Alkitab lebih dalam dan menghargai dengan penuh sukacita akan firman Allah. Dia menjadikan kebenaran firman Allah menjadi perhatian kita dan memberi pengertian baru tentang kebenaran itu, sehingga kehidupan kita ditandai dengan kesetiaan dan kepatuhan yang penuh kasih terhadap kehendak Allah. Saudara-saudaraku, saya akan bacakan satu kutipan pena inspirasi dalam tulisan Ellen G. White di buku Selected Messages jilid 1 halaman 411. Dikatakan demikian: tak seorang pun bisa menjelaskan Alkitab tanpa pertolongan Roh Kudus. Tetapi ketika Anda menerima firman Allah dengan rendah hati dan dapat diajar, para malaikat Allah akan berada di sisimu untuk menanamkan kepadamu bukti-bukti kebenaran. Kuncinya apa? Terima pertolongan Roh Kudus. Itu sebabnya Filipi 2:16 mengatakan bahwa kita harus berpegang teguh pada firman kehidupan, yaitu siapa? Yesus Kristus. Pelajaran hari Senin dikatakan apa? Belajar dari Yesus. Apa yang perlu kita pelajari, saudara? Dan kenapa kita perlu belajar dari Yesus? Saya ingin katakan bahwa tidak ada teladan yang lebih baik dan lebih mengilhami untuk diikuti selain siapa? Yesus Kristus. Bahkan dia katakan dia akrab dengan Alkitab dan rela mengikuti firman Allah yang tertulis dan hidup di dalamnya. Keakraban dengan firman Allah dihasilkan dengan kualitas atau kebersamaan seseorang dengan Allah. Demikian juga dengan Yesus. Itu sebabnya ketika iblis mengutip kitab suci, Yesus tahu bahwa iblis hanya bisa mengutip tapi tidak bisa menghidupkannya. Coba saudara tekankan. Iblis bisa mengutip firman Tuhan, tapi tidak bisa apa? Menghidupkannya. Itu sebabnya Yesus berhasil menggagalkan cobaan iblis. Ayat referensi Lukas 4, ayat 4, ayat 8, dan ayat 10, serta ayat 12. Kenapa? Dengan akrab bersama Allah, maka serangan iblis berhasil dipatahkan Yesus berulang kali. Boleh kita katakan bahwa manusia yang hanya bisa mengutip Alkitab, orang yang mengaku pengikut Kristus yang hanya bisa mengutip Alkitab tapi tidak bisa menghidupkannya, maka mereka pun tidak berbeda dengan iblis yang Yesus kalahkan. Itu sebabnya Yohanes 5:39 mengatakan, hanya melalui Alkitab kita mengetahui bahwa Yesus adalah Mesias yang dijanjikan, dan Alkitab memberikan kesaksian tentang siapa? Tentang dia. Nah, bagaimana dengan Yesus versus kitab suci pelajaran hari Selasa? Ada paradigma atau ada statement di luar yang mengatakan bahwa Yesus telah menghapuskan perjanjian lama, sehingga perjanjian lama tidak perlu digunakan. Perjanjian lama sudah dikuburkan dengan kematian Yesus. Perjanjian lama tidak diperlukan lagi. Yang kita gunakan hanya perjanjian baru. Apakah benar demikian? Saudara-saudaraku, pelajaran hari Selasa dengan jelas mengatakan bahwa Yesus tidak pernah menghapuskan perjanjian lama dengan cara apapun atau menguranginya. Namun dia apa? Menggenapinya. Aku datang bukan untuk meniadakan, tapi untuk menggenapinya. Itu sebabnya persepsi banyak orang mengatakan sering Yesus berbicara melebihi apa yang tertulis di Alkitab atau kontras dengan Alkitab. Contoh adalah dalam Matius 5 ayat 43-44. Yesus mengatakan, kamu telah mendengar firman, tetapi aku berkata kepadamu, seolah-olah yang diubah. Namun saya mau tekankan saudara, kalau saudara baca konteks aslinya dengan jelas, maka Yesus ingin menanggapi para penafsir Alkitab dengan tradisi lisan yang digunakan oleh penafsir pada zaman itu. Contoh, mata ganti mata, gigi ganti gigi, atau bencilah musuhmu. Nah, kalimat tersebut merupakan tertulis dalam Alkitab, namun Yesus ingin menanggapi itu dan menekankan bahwa Allah sendiri tidak pernah memerintahkan untuk membenci musuhnya. Bahkan untuk menekankan lebih jelas lagi, Matius 5:17 dengan jelas mengatakan, Yesus berkata, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk apa saudara? Menggenapinya. Bahkan
Siapapun yang meniadakan satu perintah dari hukum Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya kepada orang lain, apa dikatakan? Maka ia akan disebut pribadi atau orang yang terendah di kerajaan sorga. Intinya apa? Yesus versus kitab suci itu tidak ada. Gantinya mereka berseberangan, mereka seiring sejalan, terintegrasi satu sama lain, berkorelasi, kolaborasi, bahkan bisa kita katakan firman tersebut adalah Yesus Kristus sendiri. Bagaimana agar bisa bersama dengan firman tersebut? Hari Rabu mengatakan saat teduh dengan firman Allah. Nah, ketika kita berbicara mengenai saat teduh, maka ada masalah baru muncul, yaitu kesibukan. Setiap manusia pasti sibuk. Mereka sibuk memenuhi kebutuhannya, bekerja memenuhi kebutuhan keluarganya, mengejar materi dan segala sesuatu. Seringkali kesibukan tersebut membuat kita lupa akan firman Tuhan. Itu sebabnya pelajaran kita mengatakan, sesibuk-sibuknya kita, maka mari kita tiru Daniel yang menggunakan waktu yang berkualitas bersama Tuhannya melalui doa, baca firman, dan bernyanyi. Bahkan dikatakan ketika kita mendekatkan diri kepada Tuhan, maka kita harus mendengarkan panggilan Roh Kudus agar menggunakan waktu kita untuk berdoa dan mendengar firman. Kenapa harus berdoa? Ingat saudaraku, doa adalah komunikasi kita dengan ilahi. Dan kita harus menghidupkan doa dan firman-Nya. The more you pray, the more power you got. Lebih banyak Anda berdoa, maka kuasa akan lebih dapat Anda dapatkan, lebih banyak lagi. Pertanyaannya adalah, seberapa seringkah kita secara sengaja mencari waktu untuk sendiri berdoaan bersama Tuhan? Seberapa sering Anda meluangkan waktu, mengambil waktu berdoa bersama Tuhan? Ini merupakan pertanyaan yang simple, namun susah untuk diterapkan. Hektik, kesibukan, membuat kita lupa dengan Tuhan. Analogi sederhana. Jika saudara, kita semua mencintai seseorang pada masa muda, atau orang muda pada saat ini, maka kita akan menikmati menghabiskan waktu dengan pribadi yang kita cintai itu. Pertanyaannya adalah, apakah kita juga ingin menikmati menghabiskan waktu dengan Yesus Kristus yang kita akui adalah kekasih hati kita? Kita akan masuk pada pelajaran hari Kamis, daya ingat dan nyanyian. Ingat, semakin sering Anda membaca firman Tuhan, semakin banyak ayat yang saudara hafal. Bahkan dikatakan dengan menghafal kitab suci dan menyimpannya dalam hati akan membawa berkat berlipat ganda, apalagi bila dihidupkan. Itu sebabnya Mazmur 119 ayat 11 mengatakan apa? Dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Bahkan ketika pencobaan datang, pergumulan hidup, tantangan, kerikil datang, maka dengan mengingat janji Tuhan yang pasti dan memfokuskan pikiran kita kepada firman-Nya bahwa Yesus akan menolong kita melewati semua masalah tersebut, maka kita yakin kita akan berhasil melewatinya. Menyanyikan kata-kata dalam Alkitab adalah salah satu metode yang ampuh untuk menghafal Alkitab. Intinya, saudara harus menghafal Alkitab. Saya harus menghafal Alkitab. Kenapa? Karena kata-kata Alkitab yang dihubungkan dengan melodi sederhana namun harmonis akan semakin membuat firman tersebut mendekat dalam diri kita. Gubah menjadi lagu. Kenapa? Karena lagu, pujian, musik merupakan salah satu media penyembahan kepada Allah. Bahkan di sorga nanti kita akan bernyanyi disertai melodi dan puji-pujian yang merupakan bagian kehidupan setiap hari. Dengan kata lain, gubahan musik dan lagu yang mengangkat pikiran kita lebih dekat kepada Allah dan mengarahkan kita kepada Allah adalah apa? Berkat yang luar biasa. Sebagai kesimpulan, saya ingin katakan saudaraku, musik membentuk bagian dari penyembahan Allah di pengadilan di sorga. Dan kita harus berusaha di dalam lagu, nyanyian, dan puji-pujian kita supaya sedekat-dekatnya meneraskannya dengan paduan suara surgawi. Ellen G. White, Alpha dan Omega, jilid 2, halaman 23. Dan satu kutipan terakhir dalam bukunya The Upward Look, halaman 155, dikatakan, mata alami tidak pernah bisa melihat keindahan dan keelokan Kristus. Pencerahan batin oleh Roh Kudus menyatakan kepada jiwa-jiwa ketiadaan pengharapan yang benar dan keadaan tanpa daya, tanpa belas kasihan, dan pengampunan dari penanggung semua dosa. Hanya Kristus yang memampukan manusia untuk melihat belas kasihan yang tak terbatas, kasihnya yang tak terukur, kebajikan dan kemuliaannya. Kalimat terakhir adalah
hidup oleh firman Allah merupakan bagian kita. Meminta tentang Roh Kudus adalah suatu keharusan. Dan berkomunikasi melalui doa adalah gaya atau budaya hidup kita. Tuhan berkati kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas pekabaran yang indah, pendalaman firman Tuhan. Biarlah pelajaran yang kami pelajari ini akan membuat kami dekat kepada Tuhan. Berkati hamba-Mu, demikian juga para pemirsa dimanapun mereka berada. Berkati kami semua, terpuji nama Tuhan. Lalu sekian berdoa. Amin.